Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Hadirin rahimakumullah. Di dalam kesempatan ini saya akan membahas surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu termasuk surah Madaniyah, yaitu yang diwahyukan di Madinah. Ayat yang pertama dari surah Al-Baqarah yaitu lapad Alif Lam Mim. Lapad Alif Lam Mim. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bihi bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Hadis riwayat Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Quran, maka akan diberi satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat ganda menjadi 10 kebaikan. Kata Nabi, kami tidak mengucapkan bahwa alif lam mim itu satu huruf tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim itu satu huruf. Jadi membaca alif lam mim itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Satu hurufnya akan diberi satu kebaikan dan satu kebaikan dilipat ganda menjadi 10 kebaikan. Alif lam mim artinya itu bahwa para ulama di semua kitab tafsirnya artinya itu wallahu a'lam bimuradi, yaitu hanya Allah yang maha mengetahui pada maksudnya. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengetahui pada maksudnya atau maknanya alif lam mim. Jadi kita semua sebagai yang baru belajar istilahnya, tidak diberi tahu maknanya alif lam mim. Tapi bukan artinya alif lam mim itu enggak ada maksudnya. Ada itu maksudnya, cuman enggak diberi tahu.
Karena itu alif lam mim itu adalah sebuah huruf. Huruf alif, lam, dan mim. Kalau huruf itu bisa jadi ada artinya kalau dirangkai dengan huruf yang lain menjadi kalimah, menjadi kalam. Kalau sudah menjadi kalimah baru ada artinya. Kalau sudah jadi kalimah baru ada artinya. Kalau cuma huruf a, ba, ta, itu belum jadi arti. Apakah itu alif lam mim itu adalah singkatan? Kita paling bisa menebak-nebak, tapi jangan menebak-nebak karena takut salah. Karena yang sebenarnya nggak diberitahu. Kalau menebak-nebak bisa jadi salah. Model KUD, kalau bahasa Indonesia Koperasi Unit Desa. Jangan disalah-salah menjadi kopiah unyil dengdek. Alif lam mim juga itu kalau asal tebak bisa salah, tapi ada di artinya alif itu di doa khotam Al-Quran itu semisal contoh, bukan yang sebenarnya. Alif itu di khotam Al-Quran, alif itu al-iman wal aman, iman dan aman. Lam ada artinya sama, itu ada di doa khotam Al-Quran. Mim ada itu kalau disingkatan itu, lihatnya aja dari situ, dari ada di khotam Al-Quran. Tapi ada yang mengatakan alif lam mim itu alifnya Allah, lamnya malaikat Jibril, mimnya Muhammad. Itu bukan yang sebenarnya, itu cuman tebak-tebakan, tapi nggak fanatik itu. Kalau selagi mengartikan dalam keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tidak masalah, tapi jangan diselewengkan. Takutnya sama orang kafir diselewengkan, kalau sama umat Islam nggak mungkin diselewengkan. Alifnya Allah, lamnya la ilaha illallah, mimnya Muhammad Rasulullah. Itu selagi gak diselewengkan gak apa-apa. Tapi yang tahu arti yang sebenarnya alif lam mim itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan alif itu Allah, lamnya Latif, mimnya itu Majid. Jadi Allah Latifum Majid, Allah itu maha welas dan maha agung. Itu juga kalau mengagungkan Allah nggak diselewengkan ya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan diartikan bahwa itu maksudnya.
bahwa itu maknanya. Mungkin itu alif lam mim itu maknanya luas, banyak. Hanya Allah SWT yang tahu, atau para ulama yang sudah makrifat kepada Allah SWT yang diberi tahu maksudnya. Kita semisal anak TK, jadi itu pelajaran ilmu tinggi, nggak diberi tahu dulu. Kita sebagai anak TK kalau mau tahu mana huruf yang asalnya, yang entengnya aja, itu lihat aja di doa khotam Al-Quran. Alifnya itu al-iman, wal amnu, dan aman. Jadi kita harus iman, harus percaya bahwa Al-Quran itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melewati malaikat Jibril. Jadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan ke Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Iman, kita harus percaya bahwa itu Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus diimani, yang harus dipercaya. Sebab di Al-Quran itu banyak petunjuk bagi umat manusia. Dibacanya juga menjadi pahala, mendapatkan pahala ganjaran dari Allah SWT. Satu hurufnya juga dibalas dengan satu kebaikan dan dilipat ganda menjadi 10 kebaikan. Dan di dalamnya itu, di dalam Al-Quran itu banyak tuntunan, bimbingan, dan banyak kisah-kisah para nabi, banyak juga untuk kesembuhan, bisa jadi doa untuk semua penyakit. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Diturunkan minal Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'an, diturunkan dari Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u, penyembuh, bisa jadi penyembuh. Surat Fatihah aja dulu sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW dibacakan kepada orang yang sakit. Fatihah itu dibacakan dan ditiupkan kepada air. Pada air itu Fatihah hanya dibacakan, terus sudah dibacakan ditiupkan pada air. Terus airnya itu diminum sama orang yang sakit, maka jadi sembuh. Itu mukjizatnya Al-Quran, karena Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga ini ada manfaatnya. Sekilas menceritakan surah Al-Baqarah ayat 1, yaitu alif lam mim, yang mungkin kalau diperpanjang membahas alif lam mim juga itu bisa 1 jam lebih. Alifnya juga, alif itu ada 3 huruf, alif, hamzah, lam, fa. Alif, lam, lam itu ada 3 huruf, lam, alif, mim, lam, mim,
Mim juga itu ada 3 huruf. Mim, ya, mim. Dan kalau dibahas itu arti alif, lam, mim yang membahas dari doa khotam Al-Quran, doa tamat Al-Quran itu bisa jadi panjang. Alifnya apa, lamnya apa, mimnya apa, fa-nya apa. Alif di dalam alif juga ada 3. Alifnya apa, lamnya apa, fa-nya apa. Alif, lam, mim. Lamnya apa, hamzahnya apa, mimnya apa. Kalau dibahas dari ilmu tajwid itu juga bisa panjang. Alif, alif, lam, dibaca nanti lam dibacanya. Itu mad lazim musyakol harfi. Mad lazim musyakol harfi dibaca panjang. Mim. Jadi jangan dibaca alama, model yasin yasa, model kaf ha ya ain sod kahaya aso, enggak, karena itu dibaca hurufnya model kaf juga. Kaf ha ya ain sod, alif lam mim, alif lam ro ha mim. Jangan dibaca hama. Hama apa itu? Hamim, nun, qaf, shad, semisal gitu. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.